Baik, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Afrilijus Krisensana Mujur, NIM 2019 01 341. Di sini saya akan melanjutkan video tentang pengenalan estimasi biaya. Video ini adalah lanjutan dari video penjelasan materi yang sebelumnya yang dengan judul yang sama, yaitu pengenalan estimasi biaya. Baik, kemudian yang berikutnya di sini kita bisa lihat, yaitu yang pertama penetapan harga atau pricing. Hal-hal yang menentukan dalam penyusunan estimasi yang tepat bagi kontraktor, salah satunya yaitu penyusunan harga dan strategi tenaga kerja langsung. Kemudian yang berikut adalah pricing self-performing work. Produktivitas tenaga kerja langsung. Yang pertama adalah item yang paling sulit untuk diperkirakan. Kemudian yang kedua merupakan item paling bersikon dalam estimasi. Dan yang ketiga hanya dapat diperkirakan berapa jam yang dibutuhkan untuk melakukan tugas. Kemudian penetapan harga pekerjaan yang disubkontraktorkan. Di sini kita bisa lihat sumber harga subkontraktor terbaik adalah berasal dari subkontraktor itu sendiri. Dan beberapa subkontraktor juga dapat lebih awal memberikan GCS anggaran untuk cakupan mereka sebagai pemegang proyek hingga harga penawaran disempurnakan pada hari pelaksanaan pelanggan. Kontraktor dapat menolak atau menerima penawaran dilihat dari estimasi awal kontraktor. Dan setelah kontraktor atau GC mendapatkan harga penawaran terendah dari subkontraktor, maka estimasi GC harus diganti dengan harga subkontraktor tersebut. Yang berikut, job site general condition. Biaya kondisi umum job site proyek bersifat khusus. Kemudian estimasi kondisi umum job site bergantung pada durasi pelaksanaan, sehingga kontraktor harus memiliki gambaran tentang durasi konstruksi proyek. Kemudian di sini kita bisa lihat proses untuk menyiapkan rangkuman jadwal kegiatan. Yang pertama, manfaatkan pengalaman masa lalu. Kemudian estimasi jam kerja langsung dan menghimpun masukan dari pengawas atau pelaksanaan proyek. Kemudian tim proyek akan membuat jadwal secara kasar berdasarkan usulan jam-jam kerja, kompleksitas proyek, dan masukan awal subkontraktor tentang durasi dan pengiriman atau delivery. Kemudian yang berikut, rangkuman estimasi. Sebuah rangkuman estimasi akan digunakan untuk mengumpulkan semua estimasi pekerjaan langsung, harga subkontraktor, kondisi umum, dan markup. Kemudian konsistensi bentuk rangkuman estimasi penting untuk memberikan tim estimasi proyek ikhtisar cepat dan nyaman sebelum dan selama hari pelelangan. Harga yang sudah direkap selanjutnya diposting nilainya pada lembar rangkuman estimasi. Dan di bagian bawah rangkuman estimasi, di bawah subtotal biaya langsung, biaya tidak langsung, dan biaya subkontraktor, terdapat serangkaian markup presentasi. Kemudian ada juga beberapa hal yang perlu kita perhatikan dan harus kita ketahui tentang rangkuman estimasi. Yang pertama, biaya tersebut terdiri dari overhead dan laba kantor pusat dan atau ketiga. Biaya overhead kantor pusat termasuk item-item seperti akuntansi, pemasaran, dan gaji petugas. Kemudian di sini kita bisa lihat kisaran besaran fee. Yang pertama berkisar dari 2,5% sampai 7,5% untuk pekerjaan komersial. Kemudian fee harus lebih besar dari 10% dan lebih tinggi untuk proyek sipil dan residensial. Kontraktor komersial yang lebih kecil biasanya membutuhkan fee yang lebih tinggi karena volume proyek tahunan mereka yang lebih kecil jika kontraktor atau GC melakukan sendiri sebagai besar pekerjaannya. Kemudian kontraktor memiliki peningkatan risiko yang proporsional, kemudian membutuhkan fee yang lebih tinggi. Beban tenaga kerja sebenarnya bukan markup, tetapi merupakan biaya pekerjaan, terutama pekerjaan langsung. Kemudian tanggung jawab asuransi umum terkait dengan volume. Yang pertama yang perlu kita perhatikan yaitu
Tarif asuransi akan sangat bervariasi di antara para kontraktor, tergantung pada ukuran dan catatan keselamatan mereka. Kemudian yang kedua, markup ini biasanya berkisar dari kurang dari 1% untuk kontraktor komersial sipil besar hingga 2% untuk GC. Baik, sekian dan terima kasih. Itulah hasil dari presentasi saya terkait pengenalan estimasi biaya. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun secara perbuatan ataupun perkataan. Dari hati yang paling dalam saya mohon maaf. Dan dari lahir ini saya mohon pamit. Sekian dan terima kasih. Selamat sukses untuk kita semua.